Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Septiawan dengan NIM 2300467. Saya berasal dari kelas 4B Sistem Telekomunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data pelanggan untuk memprediksi churn. Nah, sekarang kita lanjutkan saja ke slide yang pertama. Pertama-tama, kita harus mengimpor library Pandas dan memberinya alias PD supaya bisa digunakan lebih singkat. Jadi Pandas itu digunakan untuk manipulasi dan analisis data dalam format tabel seperti Excel atau CSV. Lalu kita juga akan membaca file CSV bernama tugas CSV dan menyimpannya dalam sebuah data frame bernama DF. Nah, data frame itu adalah struktur data mirip tabel ya dengan baris dan kolom. Lalu selanjutnya kita masukkan perintah df head. df head itu untuk menampilkan 5 baris pertama dari df ya. Itu berguna untuk mengecek bentuk awal data atau melihat apakah data itu berhasil dibaca dengan benar. Kalau misalnya yang tile itu untuk menampilkan 5 baris terakhir data frame. Ini biasanya digunakan untuk melihat data bagian akhir gitu, misalnya untuk ngecek apakah ada data kosong atau error di bawah. Lalu perintah selanjutnya adalah df payment method unique ya. Di sini itu untuk menampilkan semua nilai unik dari kolom payment method ya, berguna untuk melihat metode pembayaran apa saja gitu yang dipakai dalam data. Lalu di sini ada df save. Nah, ini tuh digunakan untuk ngetahuin gitu ya dimensi data dari data frame ya, yaitu jumlah baris dan kolom yang ada gitu dalam ininya filenya ya. Terus ada df info ya, kita lanjutkan dengan ke df info. Nah, ini tuh memberikan ringkasan informasi gitu tentang data frame seperti kayak misalnya jumlah total baris, nama kolom, tipe data tiap kolom, terus berapa banyak data non-null di setiap kolom. Dan selanjutnya adalah menampilkan deskripsi statistik dari seluruh dataset DF, tapi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kolom numerik dan kolom kategori. Nah, untuk contoh sintaksnya sendiri ya, itu ada di gambar yang atas ya. Dan selanjutnya adalah memvisualisasikan distribusi dari 2 fitur penting dalam dataset pelanggan gitu, yaitu tenure atau lama pelanggan berlangganan dan juga monthly charge atau biaya bulanan yang dibayarkan oleh pelanggan. Nah, dengan kita membuat histogram, kita bisa melihat pola sebaran data untuk kedua kolom ini. Jika dilihat dari histogram tenure ya, banyak pelanggan yang baru ya, dan ada juga lonjakan besar di akhir ya, mendekati 70 bulan. Nah, ini artinya banyak pelanggan yang baru bergabung, tapi juga beberapa bertahan lama. Kalau misalnya kita lihat dari histogram yang kanan ya, monthly checks ya, itu sebarannya cukup luas ya, dari sekitar 20 sampai 120 dolar. Dan banyak pelanggan yang membayar biaya rendah, sekitar 20-an US dollar. Tapi pelanggan dengan biaya sedang hingga tinggi itu juga cukup banyak. Selanjutnya adalah menampilkan persebaran nilai dari 3 kolom numerik atau kategori dalam bentuk box plot, yang memudahkan kita mendeteksi sebaran nilai tengah, rentang data, serta outlier atau nilai yang menyimpang jauh. Jika dilihat dari box plotnya ya, tenure itu memiliki data menyebar cukup lebar, dengan mayoritas pelanggan punya masa langganan antara 20 sampai 60 bulan. Sedangkan monthly charge, distribusi biaya bulanannya relatif normal, tapi ada outlier atau pelanggan dengan biaya yang sangat tinggi. Sedangkan di senior citizen hanya ada 2 nilai, 0 atau 1. Dan pelanggan yang lansia atau mendapat nilai 1 adalah minoritas, terlihat sebagai titik outlier. Lalu kita akan tampilkan proporsi pelanggan yang churn atau berhenti berlangganan dan yang tetap dalam bentuk pie chart agar mudah dilihat secara visual. Nah, kalau dilihat secara visual ya, sekitar
26,5% pelanggan churn atau berhenti, dan 73,5%-nya pelanggan tetap. Ini tuh memberikan gambaran awal ya tentang tingkat churn cukup tinggi sehingga perlu dianalisis lebih lanjut. Dan sekarang kita akan menganalisis distribusi pelanggan yang churn dan tidak churn berdasarkan fitur kategorikal yang hanya memiliki kurang dari sama dengan 4 nilai unik. Karena fitur seperti ini mudah divisualisasikan dan ditafsirkan. Nah, ya, untuk grafiknya sendiri di sini ada lumayan banyak ya grafiknya, tapi saya hanya mengambil yang churn distribution by churn saja. Nah, di sini itu pada grafik ini lebih ke visualisasi jumlah total pelanggan churn dan tidaknya ya, yes atau no-nya ya. Di grafiknya juga terlihat bahwa jumlah pelanggan yang tidak churn jauh lebih banyak. Ini memperkuat analisis dari pie chart yang sebelumnya juga ya. Dan kita juga akan menganalisis apakah pelanggan yang berhenti langganan cenderung membayar biaya bulanan lebih tinggi atau punya masa langganan yang lebih pendek. Dan hasilnya untuk yang no itu 37,6 bulan untuk tenurnya, dan monthly charge-nya itu 61,26. Sedangkan yang yes itu 17,9 bulan dan itu untuk tenurnya, dan monthly charge-nya itu 74,4 ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari penjelasan grafiknya, kita lihat ya, titik merahnya itu cenderung muncul di bagian yang monthly charge-nya tinggi dan tenurnya rendah ya. Sedangkan titik birunya itu lebih tersebar terutama di monthly charge rendah hingga sedang dan juga tenur tinggi itu. Pada beberapa kolom seperti online security, tech support, dan lain-lain itu berisi seperti no internet service atau no phone service, yang artinya itu fitur tersebut itu memang tidak tersedia karena tidak ada layanan internet. Nah, di sini tujuannya itu adalah nyeragamin dan nilai-nilainya tersebut menjadi no. Nah, itu biar agar analisis dan visualisasi datanya itu lebih mudah. Selanjutnya kita akan mengubah data kolom numerik yang tadinya objek ke float ya. Dan juga kita melakukan encoding pada fitur-fitur kategorikal agar bisa diproses oleh algoritma machine learning. Kalau yang kita lihat dari outputnya ini data sudah bersih dan siap digunakan ya. Karena kolom seperti gender, senior citizen, partner, dan dependence, dan seterusnya sudah berupa angka. Kolom total charge yang sudah berupa float ya, dan bukan objek lagi. Selanjutnya kita akan mendrop kolom yang tidak diperlukan ya. Di sini saya mendrop 3 kolom. Ada customer ID, senior citizen, dan juga gender ya. Ini juga bertujuan membersihkan data dari kolom-kolom yang tidak diperlukan sebelum dianalisis atau diproses lebih lanjut. Kemudian kita lakukan normalisasi min-max ya, di mana nilai terkecil diubah jadi 0, terbesar diubah jadi 1. Ini membuat data berada dalam rentang 0 dan 1. Ini tuh bertujuan supaya semua fitur memiliki skala yang sama. Ini penting untuk algoritma machine learning seperti KNN, SVM, atau neural network karena model-model ini sensitif terhadap skala fitur. Di sini saya menyeplit data menjadi 2 ya, data latih dan data uji. Di mana saya membaginya 80% untuk training dan 20% untuk testing. Lalu saya mengecek distribusi kelas sebelum semot. Nah, di sini saya mendapatkan data tidak seimbang atau kelas imbalance. Kelas 0 jauh lebih banyak dari kelas 1. Lalu saya akan menggunakan SMOT ya, menerapkan SMOT. Nah, SMOT ini digunakan untuk oversampling data minoritas agar seimbang dengan kelas mayoritas. Nah, setelah saya melakukan SMOT,
Data sudah seimbang, sekarang kelas 0 dan kelas 1 sama-sama 4138 sampel. Selanjutnya saya membandingkan performa beberapa algoritma machine learning. Saya akan melatih beberapa model machine learning seperti KNN, decision tree, logistic regression, random forest, SVM, dan XGBoost. Dan juga melakukan validasi model dengan metode K-fold, menghitung rata-rata akurasi dari setiap model, dan juga membandingkan performa model. Nah, jika kita lihat dari output saya, XGBoost dan SVM itu menghasilkan akurasi tertinggi ya. Jadi mereka kandidat kuat untuk dipakai di tahap selanjutnya. Tapi mungkin saya akan memakai XGBoost ya. Lalu saya akan melatih model klasifikasi XGBoost yang menggunakan K-fold cross validation, mengevaluasi performa model di test set, dan menampilkan confusion metric untuk mengetahui performa prediksi churn dan no churn. Pada outputnya saya mendapatkan XGBoost average accuracy K-foldnya itu sama dengan 0,84 ya, dan XGBoost test akurasinya itu 0,78. Dari confusion metricnya juga kita dapat lihat ya kalau true negatifnya itu 873, false positifnya itu 163, false negatifnya itu 136, dan true positifnya itu adalah 237. Selanjutnya saya mengoptimalkan performa model XGBoost dengan cara mencari kombinasi hyperparameter terbaik menggunakan randomized search, lalu mengevaluasi performanya pada test set dan menampilkan confusion metric. Berdasarkan outputnya, saya mendapatkan base hyperparameternya, yaitu subsample 0,9, and estimatornya 200, max depth-nya 5, learning rate-nya 0,2, follow sample by tree-nya itu adalah 0,9. Base score-nya 0,83. Dan base XGBoost test akurasinya itu 0,79 ya, atau 79%. Ini naik ya dari sebelumnya yang 0,78 ya, atau 78%. Dan jika kita lihat pada confusion matrix-nya itu agak sedikit berubah ya. Lalu yang selanjutnya dan yang terakhir adalah saya membangun model prediksi churn menggunakan XGBoost dengan hasil akurasi yang optimal melalui proses tuning hyperparameter, validasi silang, dan evaluasi pada data uji. Jika kita lihat dari outputnya, XGBoost average akurasi K-foldnya itu 0,84 ya. Dan XGBoost test akurasinya itu 0,78 ya, atau 78% ya. Dan juga ada sedikit perubahan ya pada confusion matrix-nya. TN-nya 877, true negatifnya 877, false positifnya menjadi 159, false negatifnya jadi 146, dan true positifnya 227. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Doni Septiawan, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.